Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat datang kembali dalam ibadah online Gereja Baptis Mekarsari pada hari ini tanggal 12 Juli. Saya persilahkan Bapak Ibu dan jemaat sejenak untuk mengambil saat teduh sebelum kita akan memulai ibadah pada hari ini. Untuk memulai ibadah pada hari ini, saya akan membacakan ayat panggilan berbakti yang diambil dari Mazmur 100 ayat 2. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari kita nyanyikan nyanyian pembukaan Manis Kau Dengar. Situasi ini kami masih tetap dapat melakukan ibadah online. Kami sangat mengucap syukur Bapak jika keadaan kami saat ini, keadaan kami yang sehat-sehat saja itu semua karena anugerah daripada-Mu saja Tuhan Yesus. Dan saat ini kami akan melaksanakan ibadah pada hari ini. Kiranya Tuhan sertai apa yang akan kami dengarkan dari firman yang Kau sampaikan, kiranya dapat menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Panggilan memberi pada minggu hari ini diambil dari Yunus 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunazarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Bapak Ibu dan jemaat sekalian, saya mengundang Bapak Ibu untuk berdoa kembali. Kita akan memasuki ke doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapak Tuhan, kami kembali mengucap syukur Tuhan atas berkat yang telah Kau berikan selama seminggu hari ini Tuhan. Apa yang telah kami kerjakan pada seminggu hari ini, kiranya Tuhan kami akan memberikan sebagian dari apa yang telah kami terima daripada-Mu Tuhan. Kiranya berkat yang kami akan berikan ini dapat memperluas kerajaan-Mu Tuhan di gereja kami dan juga untuk menjadi berkat bagi jemaat-jemaat lain Tuhan. Inilah persembahan kami Tuhan, kiranya kuduskan dan sucikan, hanya dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari kita nyanyikan pujian persembahan kita, Persembahanku. Persembahanku ini, ku
Tuhan. Mari kita menyanyikan satu pujian, Sentuh Hatiku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita masih beribadah di rumah masing-masing. Dan pada minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang terkasih di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan di mana minggu ini kami boleh beribadah. Biarlah pada pagi hari ini kami boleh mendengar dan memahami setiap firman-Mu ya Bapa. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, supaya setiap firman-Mu boleh dimengerti dan menjadi pedoman, pegangan bagi setiap jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih kami siap mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dalam Filipi pasal 2 ayat 12 sampai ayat yang ke-18. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara. Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 18. Tetaplah kerjakan keselamatanmu, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian.
dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Tema kita pada bulan ini yaitu semakin kokoh dalam persatuan. Bagaimana caranya supaya kita semakin kokoh dalam persatuan? Caranya adalah tetaplah kerjakan keselamatan Anda. Memang keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita itu diberikan secara cuma-cuma atau gratis. Dia memberikan keselamatan kepada kita melalui Yesus Kristus, melalui pengorbanannya di atas kayu salib untuk menebus kita dari dosa, sehingga kita tidak lagi dihambakan oleh dosa. Kita bebas dari dosa. Nah, tetapi saudara-saudara, jika kita masih hidup dalam dosa dan melakukan dosa, sama saja kita tidak akan mendapatkan keselamatan. Kita tidak akan pernah menerima keselamatan itu karena kita masih berhubungan dengan dosa. Pada minggu ini saya akan memberi judul dengan tema tetaplah kerjakan keselamatan Anda. Dalam Filipi pasal 2 ini, Bapak Ibu Saudara, ada 3 poin yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya kita tetap mengerjakan keselamatan kita, sehingga kita semakin kokoh dalam persatuan. Poin yang pertama adalah, mari kita perhatikan dalam ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi, di ayat yang ke-12 ini, Rasul Paulus mengingatkan jemaat yang berada di Filipi, di mana mereka harus taat melakukan perintah Tuhan karena mereka takut dan gentar kepada Tuhan, bukan karena ketika Paulus berada di Filipi, bukan karena Paulus menyaksikan orang Filipi melakukan kebaikan itu. Paulus ternyata pernah pergi ke Filipi. Jika kita membuka dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16, di situ menceritakan ketika Paulus berada di Filipi, di mana dia beribadah di sana, dan di sana ada perempuan-perempuan yang mendengarkan pembicaraan Paulus. Dan ada salah satu perempuan di antaranya yang seorang penjual kain ungu. Dia yakin dan percaya kepada Tuhan sehingga dia mau menerima untuk dibaptiskan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, di sini Paulus mengingatkan bangsa-bangsa di Filipi, jemaat-jemaat di Filipi. Begitu pula dengan kita sebagai orang percaya harus taat karena kita takut akan Tuhan dan gentar kepada Tuhan. Kita datang beribadah ke gereja bukan karena kita takut kepada jemaat, bukan karena kita takut menjadi omongan yang buruk kepada jemaat, tetapi kita datang beribadah, taat datang kepada Tuhan karena kita takut dan gentar kepada Tuhan. Demikian pula dalam pandemi COVID-19 ini, di mana kita harus beribadah di rumah. Mungkin kita bisa saja taat beribadah ke gereja, namun apakah kita taat beribadah di rumah? Rasul Paulus mengingatkan kita untuk kita tetap taat karena takut akan Tuhan. Marilah kita tetap beribadah di rumah maupun di gereja karena kita takut akan Tuhan, bukan karena kita mau dilihat orang atau dipuji orang. Ketika kita bersama-sama taat beribadah
baik di rumah maupun di gereja, inilah suatu kesatuan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, baik di rumah maupun di gereja, marilah kita tetap taat, beribadah, datang kepada Tuhan, karena kita takut akan Tuhan. Poin yang pertama adalah taat karena takut akan Tuhan. Nah, kita masuk pada poin kedua. Poin yang kedua terdapat dalam ayat yang ke-14. Lakukanlah segala sesuatu dan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Marilah Bapak Ibu Saudara, kita melakukan sesuatu seperti untuk Tuhan. Kita melakukan sesuatu tidak dengan bersungut-sungut, tidak dengan berbantah-bantahan. Bersungut-sungut ini sangat sering kita jumpai, sangat sering kita temukan dan terjadi di lingkungan kita. Contohnya, ketika dalam keluarga orang tua menyuruh anaknya, di mana ibunya menyuruh anaknya yang bungsu untuk membelikan garam. Dia mengatakan kepada anaknya yang bungsu, "Nak, belikan garam di warung depan." Tetapi jawab anak yang bungsu, dia mengatakan, "Suruh kakakku saja, saya lagi asik main." Dan kemudian anaknya yang sulung melakukannya. Tetapi ketika dalam perjalanan dia bersungut-sungut, dia mengatakan bahwa, "Kenapa harus aku? Tadi yang disuruh adikku, kenapa saya yang harus pergi? Nanti sampai di rumah saya akan membuat adikku menangis." Nah, ini sering terjadi dalam keluarga. Bahkan suami istri pun dapat terjadi hal seperti demikian. Terlebih dalam pelayanan, janganlah kiranya kita bersungut-sungut dalam pelayanan. Lakukanlah pelayanan itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Masuk kita pada poin terakhir. Poin yang terakhir adalah berpegang pada firman kehidupan. Di ayat 16 mengatakan, "Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah." Jadi Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus adalah rasul yang sangat dikenal di zamannya. Bahkan di zaman sekarang pun sangat dikenal dan diketahui, dan harusnya sebagai orang percaya, orang Kristiani, mengenal siapa itu Paulus. Dalam kehidupan Paulus, dia banyak menghadapi godaan, banyak menghadapi ujian. Tetapi Paulus tetap berpegang pada firman Tuhan, tetap berpegang pada firman kehidupan itu. Dalam ayat 16 ini, Rasul Paulus mengatakan bahwa sambil berpegang pada firman kehidupan. Kata sambil berarti beriringan atau bersamaan, di mana ketaatan dan melakukan segala sesuatu tidak bersungut-sungut diiringi dengan berpegang pada firman Tuhan, yaitu Alkitab kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Paulus menghadapi tantangan itu, dia tetap berpegang pada firman Tuhan. Jika kita melihat kembali dalam Kisah Para Rasul pasal 16, di mana ayat 19 sampai 40, di situ Paulus harus dipenjarakan. Karena kenapa? Karena ketika Paulus memberitakan Injil di sana, ada banyak orang yang membenci dan tidak senang karena mereka iri kepada Paulus. Banyak pengikut yang mendengarkan Injil yang diberitakan Paulus dan Silas. Dan ketika di penjara, Paulus tetap melakukan kehendaknya, melakukan kehendak Bapaknya, melakukan kehendak Bapa di surga, yaitu Yesus Kristus, di mana dia memuji-muji nama Tuhan dan berdoa. Maka terjadi gempa pada saat itu, dan akhirnya apa yang terjadi?
kepala penjara pun percaya dan yakin kepada Tuhan Yesus sehingga dia mau dibaptiskan. Nah, kejadian ini yang membuat bangsa Filipi atau jemaat di Filipi, orang-orang di Filipi percaya dan yakin akan Injil yang diberitakan Rasul Paulus. Demikian pula dalam kehidupan kita, bahwa kita tidak akan pernah luput dari namanya ujian. Maka dari itu, marilah kita berpegang pada firman Tuhan supaya kita tidak mudah digoyahkan. Iman kita kepada Tuhan tetap kokoh, tetap teguh dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama melakukan pekerjaan keselamatan kita. Kita taat kepada perintah Tuhan. Kita melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Kita tetap berpegang teguh kepada firman-Nya. Kita tetap beribadah baik di gereja maupun di rumah. Dan membaca firman dan berdoa. Yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan melihat kesungguhan hati kita, kesungguhan jemaat GBI Mekarsari, di mana kita sama-sama bersatu, akan terjadi mujizat di mana Tuhan akan memberikan kelancaran kepada kita, terutama dalam renovasi gereja kita. Yakin dan percaya Tuhan akan memberikan kemudahan, mencukupkan segala keperluan kita, dan kita akan menerima keselamatan yang dari Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan dalam hidup kita, boleh menjadi pegangan dalam kita beraktivitas, supaya kita beroleh keselamatan yang dari Tuhan, sehingga kita semakin kokoh dalam persatuan kita. Terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang terkasih, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur pada hari ini kami boleh mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, kehidupan jemaat kami, sehingga meneguhkan kami untuk semakin kokoh dalam persatuan kami, dan kami boleh beroleh keselamatan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau yang menjadi pegangan dalam kehidupan kami, menjadi yang utama dalam kehidupan kami, sehingga setiap jemaat-Mu boleh melihat dan merasakan kasih-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.
kita kembali berdoa, doa syafaat dan doa penutup. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur pada hari ini kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing, dan kami rindu Tuhan. Kami menaikkan setiap kerinduan kami, setiap pergumulan kami, membawakan doa kami di hadapan-Mu, di mana kami mendoakan bangsa dan negara kami ini. Kami menyerahkan setiap para pemerintah yang ada, biarlah Engkau memberikan hikmat, kebijakan yang daripadamu, sehingga setiap para pemerintah yang ada, dari yang tertinggi sampai yang terendah, boleh membawa bangsa kami semakin maju, boleh berada dalam kehendak-Mu ya Bapa. Tuntun setiap para pemerintah kami, sehingga bangsa dan negara kami ini tetap bersatu dan menjadi kesatuan yang kokoh. Dan kami menyerahkan juga buat lembaga-lembaga baptis yang ada ya Bapak. Kami serahkan buat STT baptis, kami serahkan buat gereja-gereja baptis, buat sekolah-sekolah baptis, buat rumah-rumah sakit Tuhan yang ada dalam lingkungan baptis. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah lembaga ini boleh bersatu Tuhan, untuk menginjili, untuk memenangkan setiap orang-orang yang belum percaya kepada Engkau, sehingga semakin hari banyak orang mengenal Engkau dan percaya kepada Engkau ya Bapa, sehingga mereka menerima keselamatan yang daripada-Mu. Dan kami serahkan setiap orang-orang yang menjadi pengurus-pengurus dalam lembaga baptis, biarlah Engkau memberkati mereka, memberkati setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan juga buat jemaat-jemaat GBI Mekarsari. Kami menyerahkan setiap usaha pekerjaan mereka. Biarlah setiap jemaat-jemaat GBI Mekarsari ini boleh bersatu dalam kehidupan kami, boleh bersatu mengerjakan keselamatan kami, sehingga kami boleh memperoleh keselamatan itu yang daripada-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan juga buat setiap jemaat-jemaat-Mu yang sudah berkeluarga, biar Engkau memberkati mereka, memberkati dalam kehidupan keluarga mereka. Begitu pula dengan yang sedang kuliah, sedang sekolah, biarlah mereka berhikmat, menjadi anak-anak yang cerdas, takut akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ucap syukur buat setiap doa ini boleh kami naikkan di hadapan-Mu, dan kami yakin dan percaya doa ini Engkau dengar dan Engkau akan menjawab tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami telah selesai beribadah di rumah kami. Biarlah kami boleh ada dalam kehendak-Mu. Tuntun kami Tuhan dalam setiap kami melakukan aktivitas, kegiatan kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa kembali di ibadah